dijelaskan sama yang sih. Alhamdulillah sehat. Di hari Rabu yang indah ini, kita bertemu lagi di pelajaran yang baru. Tapi sebelumnya kita pelajaran, kita berdoa ya. Siapa bersedia untuk memimpin doa? Saya sama. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, berdoa karena interpretasi berdoa mulai. Terima kasih karena sudah berbantu untuk memimpin doa. Oke. Tadi kita bertemu lagi dengan materi yang baru. Tapi sebelumnya saya mau cek kehadiran dulu. Karena dari teman-teman ini ada yang tidak hadir. Banyak. Pertama, Sarah. Hadir Bu. Sarah sudah sarapan? Sudah. Apa? Sudah. Oke, terus. Oke, kalian. Kedua, Rahma. Hadir Bu. Sudah sarapan? Sudah Bu. Apa? Oke. Mau jalan apa ke sayur? Enggak Bu. Apa? Telurnya sudah disanggar. Oke. Ya. Udin. Karena berapa menit bersama Ibu? 5 menit. Kalian mau jemput nggak nanti? Udah kenalan. Bukan dulu. Ini beda itu kalau nyambung. Ya pakai sebentar. Oh iya. Beda betul kayak Ibu Bu. Oh iya. Boleh kalau kalian mau. Yang keempat ada tidak boleh. Nurida, hadir Bu. Nurida sudah silakan. Sudah dalam sekarang. Berdasarkan itu Bu. Jadi yang tidak ada hari ini cuma Udin ya, yang lain hadir semua. Apakah kalian sudah siap menerima pelajaran? Sudah Bu. Kenapa belum? Ini dulu. Sedikitnya apa ya? Karena nanti kita mau main game. Sedikitnya mungkin ya. Jadi di sini Ibu mau ajakin kalian untuk main sama teman. Kan dimensi variasi. Pasti udah nggak asing dengan yang namanya bentuk nyamuk ya. Pagi-pagi ini mungkin kita harus sedikit ya. Kita harus mulai karena jadi instruksinya seperti ini. Bentuk nyamuk karena harus di sebelah kanan. Dan bentuk nyamuk kiri, berarti di sebelah kiri. Bentuk nyamuk 2 kali. 2 kali nanti. 2 kali ya. Dia bebas saja 2 kali sehari. Makanya nyamuk kanan, nyamuk kiri, nyamuk 2 kali. Ini doang apa? Ini boleh. Oh, gitu. Ada ya? Nah, kalau cuma nyamuk, apa? Gitu. Oke, kita coba ya. Nyamuk kanan, nyamuk kiri, nyamuk 2 kali, nyamuk 3 kali. Masih lulus ya? Nah, ini kalau baca berapa? Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang drama ya. Drama kalian sudah mementaskan sesuatu yang sangat keren. Sesuatu yang keren kemudian sesuatu yang benar-benar bisa memberikan banyak sama orang. Kalau kemarin di drama itu kita belajar apa sih? Drama ada apa aja? Unsur-unsur drama ya, unsur drama ada
Ya, bahwa orientasi. Jadi yang waktu. Asumsi komunikasi dan orientasi sosial itu aku ya Saya itu lah. Bangga. Drama emang katanya apa ya? Kecilnya satu drama adalah itu cerita ya kisah kehidupan di dalam dramanya soalnya nggak kaitannya sama politik. drama adalah kisah kehidupan yang dilakukan di dalam Ya, itu boleh. Baik, minggu lalu kita belajar tentang drama. Nah, siapa yang masih ingat drama itu apa sih? Itu boleh kita silakan. drama adalah cerita kehidupan yang dilakukan dengan dialog-dialog. Kehidupan yang dilakukan dengan dialog. Oke, betul. Ada yang punya pendapat lain? Kamu mau berpendapat? Boleh kalau Kak sampaikan saja. Mau sampaikan ke ini juga boleh. Dan drama Iya, dan drama. drama itu adalah suatu atau kehidupan kita yang kemudian dipentaskan. Itu kehidupan yang dipentaskan. Sarah mau berpendapat? Oke, sama ya. Jadi drama itu kalau kita ulas lagi adalah suatu peristiwa yang peristiwa yang dilakukan dan dipentaskan itu menjadi. Kemudian dalam drama ini kan ada unsur intrinsik ya. Kita masih ada unsur intrinsik yang ada. Boleh saya silakan. Ya. Betul, jadi tentang tema, alur, latar, obat, terus masih berkaitan dengan drama. Kalau drama itu kan ada di situ, maksudnya seluruh hal yang kita tirukan, kita lakukan. Jadi nggak membangun. Ya baik, jadi kalian sudah bisa memahami apa itu drama dan konsep-konsep drama dan itu sudah bagus. Sekarang kita akan masuk ke gerbang yang baru. Gerbang yang baru ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Teks prosedur sama seperti bagaimana kita belajar drama. Kira-kira kita mau belajar apa dari teks prosedur? Dari yang besar. Tunjuk ya, ya, dan nanti ada ciri-cirinya kita pelajari, kemudian ada ciri bahasanya, bagaimana struktur naskah dan naskah teksnya. Nah, kita bisa langsung masuk. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada beberapa contoh yang akan kita ketahui ya. Kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, pasti ada langkah-langkahnya. Termasuk gimana kita menulis. Kalau menulis itu kan kita harus belajar yang pertama bagaimana membuat garis. Membuat garis kita harus bisa mengenal hurufnya dulu. Kemudian baru kita belajar untuk membuat pena, membuat resep pena, membuat style kita. Jadi bisa. Kemudian bisa mengoperasi HP kan juga kurang. Kita bisa memasang ID SIM-nya atau SIM. Kemudian banyak. Termasuk bagaimana teman-teman ini bisa mengisi botol gitu ya. Oleh karena itu, teks prosedur ini penting dalam kegiatan sehari-hari. Siapa yang bisa membantu saya membacakan apa pembelajaran hari ini?
Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks tersebut. Peserta didik mampu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks tersebut dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Jadi di sini adalah konstruksi informasi. Kalian harus bisa menggali informasi-informasi yang ada di teks tersebut. Yang kedua, kalian bisa menciptakan teks tersebut atau mengkreasikan teks tersebut. Ini adalah bagian paling seru. Kita akan bermain games. Jadi ini adalah nama website-nya ya. Bisa, kalau kalian mau bawa gawai, boleh dibuka. Oh iya, ya. Oh iya. Ini adalah website, jadi di dalam itu ada permainan-permainan. Kalian bisa akses secara gratis. Kalian boleh buka buku cepat. Di sini ada beberapa permainan. Kira-kira dalam permainan ini, menurut kalian ada unsur-unsur prosedurnya tidak? Tidak. Kalau begitu kita coba ya, mau main apa hari ini? Masak-masakan bu. Kita masak-masakan. Mau yang mana nih? Es krim, gimana? Burger itu bu. Ini ya. Yes. Oke, kita coba ya. Kita akan membuat burger. Kita boleh sampai bisa ya. Kita harus sama ya. Siapkan roti. Siapkan roti saus. Ya, makan saus siapkan roti. Selanjutnya, siapkan siapkan di atas saus. Selada, kemudian letakkan di atas roti yang diberikan saus. Kemudian daging dulu. Selanjutnya, panggang daging. Setelah dipanggang, letakkan di atas selada. Setelah itu, letakkan roti di atasnya. Oke, kira-kira. Selanjutnya, kita akan bahas tentang apa itu teks prosedur. Jadi kalau tadi berdasarkan permainan itu, kalian bisa dapatkan apa? Prosedur itu apa sih? Teks prosedur itu apa sih? Teks menjelaskan nama-nama yang harus dilakukan, baik menggunakan suatu atau membuat sesuatu. Ya, apa atau teks yang membahas tentang apa membuat sesuatu atau mengenal sesuatu ya. Dan kalau dari dia kalian coba dari kata tadi, apa kata kunci yang bisa kalian dapatkan dari 3 kali kesalahan? Kalau teks prosedur itu harus apa? Harus dilakukan sesuai dengan urutannya. Jadi kita harus melaksanakan maka pertama, kedua, dan ketiga itu harus benar-benar berurutan. Kalau misalnya roti dulu, udah roti dulu dikasih apa? Baru kemudian tadi yang saus, kemudian yang kasih tadi dikasih selada, dikasih lagi dan kemudian baru dengan roti. Bagaimana kalau masalah tadi kita dicoba ya? Kalau kita kasih habis yang roti kita sudah mau, dan tadi kita kasih apa? Cuma roman, dan itu salah, gagal. Rasanya bakal aneh. Itu adalah salah satu gambaran kalau memang harus sesuai dengan prosedur. Jadi prosedur berisi langkah-langkah atau apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam teks prosedur ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Yang pertama ada judulnya, kemudian ada tujuannya, kemudian ada persiapan alat tambahan, misalnya alat tambahan, kemudian langkah-langkahnya.
kan? Apa yang terjadi? Hasilnya tidak sesuai. Ini namanya. Masanya kurang. Kalau saya masak, kita lagi. Yang pasti gagal total maksudnya. Jadi coba ya. Ada empat bagian dalam teks tersebut. Katanya pertama, dua. Ya, kalau bermakanan kita harus menyiapkan alat dan bahan, kemudian apa? Terus ya, satu lagi deh. Coba kalau tiga apa? Kalau dua tujuan, satu empat terus. Apa contoh penggunaan teks tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Buat kopi. Apa tuh? Coba sekarang kamu mau uraikan bagaimana cara membuat kopi berdasarkan urutan ya. Pertama masukkan kopi yang sudah disiapkan, ya. Tambahkan gula secukupnya atau sesuai selera. Lalu lalu tuangkan air, tuangkan air panas. Oke. Terakhir kemudian sajikan. Ada yang mau berapa lain? Boleh bisa nggak? Nama itu kembali. Nama itu salah. Boleh. Ini kita membahas tentang bagaimana cara membuat kopi. Boleh. Silakan. Kalau saya biasanya kita ada dari kopi, gula, gelas, terus panci dan kompor, juga. Nah, setelah dan bahan itu siap, lalu kita air dulu. Terus saya sudah masukin kopi sama gula di gelas. Saya ini sudah ke gelasnya. Tapi dia bersihkan. Boleh mau menambahkan? Soalnya kan biasanya kalau kopi gula dulu. Oh, gula dulu. Oh iya. Tapi sebenarnya secara umum itu sama ya, hasilnya sama-sama ya. Kayak tadi bagian rasa mungkin belum sempurna, karena belum berbeda. Jadi kita kita bisa membuat kopi. Nah, sini kita bikin kopi. Nah, selain kopi apa lagi? Ada kita oke. Kalau petunjuk cara menggunakan sesuatu, cara membuat cara menggunakan sesuatu. Misalnya nih, cara menggunakan panci listrik. Mau mencoba mendistribusikan atau mau mencoba menguraikan panci listrik? Putar listrik? Kalau tidak kita coba praktik. Cara menyalakan laptop. Bisa semua ya? Bisa. Coba sekarang seperti permainan tadi. Kalian yang akan memberikan instruksi kepada saya. Pertama, kita harus ngapain? Tidak tahu siapa sudah siap. Kemudian semoga tidak jatuh. Sekali buka, tekan tombol itu lama. Oke, bentar. Mati. Sebentar, ada kesalahan teknis. Oh iya. Dan sampai terlihat tanda sampai yang boleh direfleksi dulu bisa. Ini laptop sedang update jadi agak lama. Baik, jadi secara umum ini kita udah bisa cara menggunakan cara menyalakan laptop. Kira-kira sampai di sini ada nggak yang mau bertanya? Laptop tersebut.
Tadi belajar pokoknya ya, kemudian kita berpraktek juga tentang bagaimana sih teks tersebut dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam dunia basic juga. Kemudian kita tadi ada belajar tentang komponen-komponen fokus yang ada di dalam apa yang penting kalian lakukan. Cara dari teks tersebut adalah mencapai tujuan. Dan kita yang pertama tadi kan mau masuk ke dalam sadar kita ingin logik dalam menuliskan. Masuk. Oke, kita jawab. Ya, Bu, jawab. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, apa berarti sifatnya bergabung ada kan membuat topik itu bisa terbalik. Ya, karena tadi tujuannya adalah mencapai tujuan teks tersebut itu mencapai tujuan. Kalau misalnya kalian membuat brownies, tapi lupa masukin gula, jadinya browniesnya apa? Gambar. Kemudian kalau misalnya browniesnya itu kalian lupa masukin tepung, jadi nggak brownies? Ya, enggak. Kemudian apa lagi ya? Misalnya di kalian mau piring, tapi lupa bawa sabun. Kira-kira bersih nggak ya? Enggak. Jadi, tes tersebut itu sebenarnya adalah langkah-langkah. Kemudian cara kedua, bagaimana sih kita bisa cuci motor dengan bersih? Terus pakai apa? Kita harus lakukannya mulai dari mana dulu? Apa dari kepalanya? Apa dari bagian bawah? Ada yang bertanya? Nah, tadi kan udah pengertian tuntas ya. Kemudian bagian-bagiannya tuntas. Sekarang jenis. Teks tersebut itu ada jenisnya. Coba kita perhatikan di depan. Ada 3 jenis teks tersebut. Ada teks tersebut sederhana, teks tersebut kompleks, dan teks tersebut kompleks. Nah, teks tersebut yang ketiga ini tadi jawab pertanyaan saya. Kenapa kalau saya itu masuk duluan? Kita kopi duluan, ya sebenarnya hasilnya salah satu dari kopi kan enak. Teks tersebut sederhana. Syaratnya itu terdiri atas 2 sampai 4 langkah. Dan itu secara sederhana. Misalnya seperti kita tadi menyalakan kopi, kita cuma berapa langkah? Kayak apa pertanyaannya? Itu berarti termasuk teks tersebut sederhana yang mudah untuk kita lakukan. Kemudian teks tersebut kompleks. Syarat yang berisi banyak langkah yang lebih sulit dan lebih kompleks. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, banyak langkah yang lebih sulit ya. Kita harus pertama menyiapkan bahan, kemudian menyiapkan bahan alatnya. Ya, tadi seperti cara membuat brownies itu adalah satu yang kompleks. Kemudian cara merakit komputer itu susah ya. Susah, kalau tidak ahli tidak bisa. Selanjutnya, exposure protokol. Caranya, setiap langkahnya bisa diubah dan tidak harus berulang, tapi hasilnya tetap sama. Dan jawab dari pertanyaan tadi. Kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan selain dari teks itu tadi? Boleh. Jadi teks tersebut adalah sebuah teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Nah, dalam teks tersebut itu ada judul, tujuan, ada bahan, dan manfaatnya. Nanti bahasanya ada 3, yaitu satu jari kreatif, menggunakan misi dan menggunakan kata-kata yang dan yang baik dia baca. Teks tersebut adalah teks yang menunjukkan langkah-langkah penggunaan atau pembuatan sesuatu. Di dalamnya terdapat tujuan, alat-alat, dan langkah-langkah. Selanjutnya, teks tersebut itu mulai dikenali dengan memiliki kebahasaan yang tadi disebutkan oleh dia tadi. Ada kalimat perintah, ada kata teknis, ada kondisinya, dan lain-lain. Oke, itu sudah masuk ke. Sudah lagi selesai belajar dari tadi. Boleh deh, teman-teman
Yang proses. Gimana? Boleh ya, sudah langsung mainkan. Baik, terus ya. Kuliah main lagi boleh. Coba deh. Dapat tadi. Dapat harapan. Wow, dari harapan dari Harapan palsu, jangan dong. Nah, oke. Tadi sudah belajar banyak. Itu udah main game untuk mempraktekkan ya, walaupun secara tidak langsung. Dan kita mempelajari tentang pengertian kemudian apakah kalian bisa menemukan sesuatu bahwa exposure itu dalam kehidupan sehari-hari penting nggak sih? Apa pentingnya kalau penting? membantu memudahkan kita dalam melakukan atau membuat Ya, mempermudah. Ini yang mempermudah kita untuk melakukan atau membuat sesuatu. Jadi, apa pentingnya exposure? Apa ya? membuat dan tidak memberikan Jadi kan yang tidak tahu mesti tahu. Misalnya kita baru beli HP nih, ini gimana ya? Ini masakannya gimana ya? Daunnya mana ya? Selalu ada dari yang tidak tahu mesti tahu. Apalagi ada yang berpendapat yang lain. Intinya exposure dalam kehidupan sehari-hari. Tidak salah apa? Tidak salah apa? Dalam apa nih? Dalam hal menggunakan atau membuat suatu kira-kira salah ada Romi? Kita sensor. Oke, jadi pentingnya itu. Selain kita bisa memudahkan tadi kata memudahkan membuat sesuatu, menggunakan sesuatu, sama tadi ramah. Jawab apa? Sebenarnya mana? untuk membuat dan tidak tahu menjadi Oh ya, banyak tidak tahu tidak tahu. Dan sebagainya. Jadi teks tersebut. Oke, jadi senang nggak sih belajar teks tersebut? Senang. Senang. Mungkin besok ini kita bisa praktek langsung ya. Oh, mau ada yang mau praktek masak? Boleh. Oke. Jadi itu udah siap minggu depan kalian boleh bawa alat atau mau membuat sesuatu. Ya, nanti kita praktekkan dalam kelas. Selanjutnya nanti kita akan coba tulis bagaimana sih cara tulis teks seperti itu. Ya. Jadi pembelajaran kita ini sudah selesai. Sudah selesai. Jadi tadi juga sudah disimpulkan oleh sekolah yang berbeda ya. Di pertemuan tadi. Sekolah berbeda. Oke, kita tutup ya. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa tutup? Sarani boleh. Silakan. pembelajaran hari ini berdoa Terima kasih teman-teman untuk antusiasnya, antusias perhatian dan lain-lain. Saya apresiasi dengan sangat untuk eksposur ini. Semoga bisa kalian pahami dan juga kalian gunakan dalam hidup. Saya tutup ya. Selamat siang. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sahara Anggraini sebagai observer lisan dari Saudari Kristina. Saya dengan NPM 2113041084. Di sini pada keterampilan mengadakan variasi, Saudari Kristina sudah suara guru. Saudari Kristina sudah
suara saudari Christina sudah jelas dengan kecepatan standar, tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat. Kemudian sudah mengadakan perubahan mimik dan gerak berupa tangan dan badan untuk memperjelas penyajian. Selanjutnya, sudah dengan sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya. Hal ini bertujuan untuk memusatkan fokus perhatian pada apa yang ingin disampaikan oleh saudari Christina. Kemudian, saudari Christina sudah melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswa, dan sudah melakukan perpindahan yang bervariasi. Selanjutnya, saudari Christina sudah menggunakan penekanan pada gerakan tubuh untuk menandai ungkapan penting dan beberapa frasa. Saudari Christina sudah menggunakan variasi suara, intonasi, dan nada suara yang menarik. Kemudian, saudari Christina tidak menggunakan alat bantu ajar yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik, dan sudah menggunakan pola interaksi guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa.